Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penderita asam lambung keratan sensitif psikosomatis dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, diberikan kesenangan, kebahagiaan, serta ketenangan. Baik, berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif, masih tetap mengupas gangguan asam lambung keratan sensitif psikosomatis. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru mengenai gangguan asam lambung keratan sensitif psikosomatis dari saya. Dan saya di sini bukan dokter, bukan ahli psikiater, bukan ahli obat-obatan, teman-teman. Saya mantan penderita asam lambung keratan sensitif psikosomatis yang akan membagikan suatu pengalaman kepada teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung keratan sensitif psikosomatis. Baik, untuk sesi kali ini saya akan membahas tentang hal yang tidak bisa atau yang pasti terjadi bagi penderita anxiety disorder. Maka tonton video ini dengan seksama dan jangan di-skip agar kalian tidak gagal paham, agar kalian tidak salah paham. Kata siapa orang yang kena gangguan asam lambung keratan sensitif psikosomatis itu enak, dan kata siapa gangguan ini itu mengada-ngada. Tentu orang normal akan mengatakan bahwa apa yang dirasakan oleh penderita anxiety disorder itu seperti orang yang mengada-ngada, alias orang yang berpura-pura untuk tidak melakukan aktivitas, dalam artian untuk bersembunyi agar tidak melakukan aktivitas seperti orang normal. Orang normal akan mengatakan seperti itu pada penderita anxiety disorder. Wajar, teman-teman, karena orang yang kena anxiety disorder itu hal yang tidak bisa dilihat oleh orang normal. Itu kan berupa rasa. Rasa ini, rasa yang menjadikan semua orang itu tidak mengetahui apa yang kita takutin, apa yang kita rasakan melalui sensasi yang kita kenal dengan istilah 1001 sensasi. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Baik kayak rasa mau pingsannya, kayak mau robohnya, kayak ada gempa di saat ketika lagi santai. Juga rasa yang seperti kayak mau M itu. Orang normal tidak akan tahu, dan saya tahu betul, teman-teman. Jadi biarlah mereka mengatakan kalian lebay, kurang iman, itu saya pun juga seperti itu. Lah terus rasa yang kita alami itu memang serasa kayak nyata. Pandangan nyata dan tidak nyatanya, jantung berdebar-debar, nafas berat, sempoyongan, piar-piaran, les-lesan, keringet dingin, kayak mau jatuh, kayak mau roboh, ulu hati sakit, ulu hati mengganjal, kerongkongan mengganjal, ya kan? Semutan, kedutan. Bahkan apapun yang tidak rasional kita takutin, seperti dengar suara burung di malam hari, dengar percikan air, mau masuk ke kamar mandi, mau mandi, bahkan ketika keruh, ketika kita kencing, kita pun berpikir negatif. Saya ngalamin itu semua, teman-teman. Bahkan ketika kita mau bepergian jauh, sudah membuat skenario bahwa kita akan pingsan, jatuh, atau mendadak gitu kan. Itulah penderitaan anxiety. Tenang, teman-teman, apapun sensasinya, bagi penderitaan anxiety disorder itu tidak berbahaya, teman-teman, aman. Dan pola pikir yang negatif itu murni dari anxiety disebabkan ketraumaan, teman-teman. Ketraumaan itulah yang mengakibatkan amigdala kita itu selalu berpikir negatif. Pola pikir kita itu selalu negatif gitu. Nggak apa-apa, teman-teman, dan itu semua merasakan pikiran negatif itu yang susah sekali kita kendalikan agar kita berpikir jernih atau rasional. Bahkan orang yang kena anxiety di keramaian takut, di kesepian takut. Kenapa seperti itu? Karena mentalnya itu sedang down, mentalnya nggak ada, teman-teman. Jadi apapun bagi penderita anxiety itu diwaspadai. Ketika sendirian pun takut. Pikirannya tidak lepas dari takut gila, takut penyakit kronis, takut penyakit berat, dan ujungnya takut M. Ya kan? Kenapa bisa seperti itu? Karena mental, teman-teman, punya ketraumaan. Dan kebanyakan penderita anxiety disorder di saat sendirian di rumah, selalu yang diingat umur. Apakah umur saya ini masih panjang? Apakah umur saya ini masih lampau gitu kan? Apakah saya itu akan M gitu kan? Itulah penderitaan anxiety. Itu permainan anxiety itu sendiri, teman-teman.
Jadi jangan percaya pola pikir permainan dari anxiety itu sendiri, teman-teman. Jadi udah, biar kalian nggak stuck berpikir hal yang seperti itu terus, kalian harus bangkit, kalian harus keluarkan ide-ide yang membuat kalian itu melakukan aktivitas yang menyenangkan. Kalian harus membuat aktivitas yang menyenangkan, hidupkan kembali hobi-hobi kalian, teman-teman. Aman. Dan kunci sembuh dari anxiety disorder, sepengalaman saya, itu bahagia, teman-teman. Tentu kalian tidak akan seketika langsung bahagia. Saya pun dulu gitu, teman-teman. Menuju kebahagiaan itu pun butuh proses. Dengan membiasakan hal yang membuat kalian itu tidak selalu mengingat gangguan anxiety disorder, dalam artian kalian sering mengalihkan, melakukan aktivitas, kalian alihkan dengan kegiatan-kegiatan keseharian kalian, yang biasa kerja lakukan, nikmati, kalau capek istirahat. Terus apa yang membuat kalian itu senang, lakukan secara kontinu, lama-kelamaan akan bahagia gitu. Walaupun tanpa kalian minta, saya pun tahu betul pikiran tiba-tiba datang, pikiran negatif tiba-tiba datang. Saya seperti itu, teman-teman. Nggak apa-apa, apapun sensasinya itu tidak berbahaya, teman-teman. Jadi jangan heran kalau kalian itu tiba-tiba sensasinya muncul. Kalian sudah mulai berlatih beradaptasi, tongkrong sama teman-teman, berdialog, ya kan? Tiba-tiba kalian merasakan kayak ada gempa di saat kalian itu duduk. Jangan panik. Nggak apa-apa, teman-teman. Iya, ketika kalian tiba-tiba kok kayak ada gempa, kemudian tiba-tiba refleks panik, itu hal biasa, teman-teman. Saya pun ngalamin itu. Tapi jangan sampai kalian itu langsung termakan meyakini hal itu akan terjadi, pingsan atau jatuh. Kalian langsung lawan, kalian sadari bahwa kalian itu kena gangguan anxiety disorder. Itu sesuai saya cara menanganinya. Kemudian, ketika kalian ngobrol, sudah berlatih ngobrol, nafas itu terengah-engah, atau bahkan ketika kalian itu ngomong, kok kemudian kayak tersedak, nafas berjeda ya, berhenti sejenak, kalian jangan langsung meyakini itu akan mengakibatkan kalian pingsan atau gitu, teman-teman. Kalian ambil aja minum air hangat. Karena apa? Karena asam lambungnya belum membaik, belum stabil, akhirnya mengganggu kepernafasan, ya kan? Sensasi-sensasi yang kalian alami itu bentuk respon tubuh saja, karena anxiety-nya itu belum 100% lepas dari amigdala kalian atau bawah sadar kalian. Aman, teman-teman. Dan pada intinya, sampai saya di titik ini, sampai sembuh, teman-teman, itu bodoh amat terhadap sensasi dan berlatih cuek terhadap sensasi, berlatih cuek terhadap pikiran-pikiran yang negatif itu. Dan alhasil, akhirnya saya sudah mulai bisa berpikir rasional. Gitu. Mental, teman-teman. Mana ada sih orang yang takut dengar suara ambulan takut? Mana ada sih orang yang memiliki mental takut dengar suara burung di malam hari? Mana ada orang yang memiliki mental takut dengar kabar duka, takut mau ke kamar mandi, takut ketika kena kipas angin, takut dengan suara hujan, atau takut dengan angin dingin? Ada yang orang yang takut dengan hal yang tidak rasional maupun yang rasional. Itulah orang yang tidak memiliki mental, terutama yang tidak rasional. Itu adalah orang-orang yang kena anxiety, teman-teman. Maka sering-seringlah refleksi atau cari musik yang menenangkan, seringlah dengarkan musik relaksasi, juga sering-seringlah afirmasi, teman-teman. Gitu. Jangan lupa juga perbaiki pola makannya. Orang yang kena asam lambung sebenarnya itu nggak boleh makan berlebihan, teman-teman, karena katupnya itu belum membaik. Tapi nggak apa-apa, makan sedikit-sedikit terlebih dahulu, dan makannya itu sesuai kebutuhan tubuh. Perbanyak minum air hangat. Dan di kolom komentar video saya sebelumnya itu ada yang bertanya, baiknya makan itu apa? Kalau penderita anxiety, yang penting nggak pedas, dan yang penting nggak berlebihan, itu sudah cukup. Juga biar nggak serasa kayak masuk angin atau kembing, teman-teman, biar kalian mudah sendawa, cukup banyakin minum air hangat aja. Setiap harinya itu minum air hangat sebanyak 8 gelas, teman-teman.
8 gelas. Itu sangat membantu bagi teman-teman yang susah sendawa atau perut kembung, sering merasakan kayak masuk angin. Itu banyakin minum air hangat aja teman-teman. Atau merasakan perut itu nggak nyaman, udah cukup banyakin minum air hangat aja. Itu sangat membantu gitu. Terus harus kembalikan hormon. Juga ada yang bertanya, cara mengembalikan hormon gimana? Udah, kalian fokus saja jalan-jalan pagi dan berjemur. Sore pun jalan-jalan. Hormon kan ada bentuk hormon kebahagiaan, juga ada hormon kestresan teman-teman. Hormon kortisol. Kortisol itu adalah kesetresan. Nah, cara melawan kesetresan itu dengan cara kalian harus konsisten jalan-jalan pagi dan berjemur itu. Itu pasti sepengalaman saya. Dan kunci sembuh dari anxiety itu bodoh amat terhadap apa yang kalian cemasin. Kalian flashback, ingat kembali bahwa apa yang membuat kalian itu takut, kalian sadari, kalian ingat kembali bahwa itu pola pikir lama dan itu tidak terjadi dan itu tidak berbahaya. Itu melatihnya itu hampir 24 jam di saat kalian itu terbangun alias nggak tidur. Cara melatihnya aman teman-teman. Dan ini, gangguan ini sebenarnya tidak membuat kalian itu pingsan, tidak membuatmu gila, tidak membuatmu memiliki penyakit kronis, dan tidak membuatmu tapi hanya mengganggu di aktivitas kalian saja. Gangguan ini hanya mengganggu di aktivitas saja, dan sensasi yang kalian alami, sensasi yang muncul itu diakibatkan pikiran yang over. Maka perbaiki juga pola pikir, dan hal ini adalah hal yang paling susah bagi penderita anxiety. Sekalipun orang yang sudah jarang sekali kena atau kedatangan sensasi, itu pun juga masih kadang pikiran negatif itu muncul. Saya pun dulu seperti itu. Yang paling susah dan paling menguras energi itu di pola pikir. Tiba-tiba pikiran negatif itu datang. Dan pola pikir itu juga mengakibatkan kadang kita itu merasa kayak gampang capek. Pasti pernah kan kalian? Mas, kok saya sering sekali mengalami kayak gampang capek, gampang lelah ya, gampang letih, gak produktif lagi. Ketahui teman-teman bahwa pola pikirnya itu benar-benar sedang menguras energi kalian. Jadi energinya itu dialokasikan semua ke pola pikir. Semua penderita anxiety itu pikirannya hampir tiap hari itu tak ada hentinya teman-teman. Bahkan ketika tidur pun itu penderita anxiety pikirannya itu pun belum 100% istirahat. Maka jangan heran kalau kalian itu tidur kok tiba-tiba mimpi buruk, ya kan? Mimpi hal-hal yang menakutkan. Kemudian kalian terkejut, nafas tersedak, hati kayak terasa teriris. Saya juga dulu gitu. Karena apa yang kita pikirkan di waktu kita dalam keadaan terjaga, alias kita sadar nggak tidur, kita itu membuat sesuatu di dalam alam bawah sadar kita. Ketika kita tidur, maka apa yang kita pikirkan itu masuk ke ranah mimpi. Dan perlu kalian ketahui, jangan mempercayai mimpi-mimpi bagi yang ada di tidur kalian. Alias jangan mempercayai mimpi-mimpi itu. Itu nggak terjadi teman-teman. Itu dikarenakan di waktu kita terjaga, kita selalu berpikir negatif, mengakibatkan terbawa dalam alam bawah sadar kita atau mimpi kita. Intinya nggak terjadi apa-apa, aman. Gitu. Sering kan kalian mengalami kayak mudah terkejut, mimpi buruk kan? Nggak apa-apa teman-teman. Semua orang yang kena anxiety disorder itu pasti sering mengalami atau pernah mengalami mimpi buruk gitu kan, mudah terbangun. Nggak apa-apa. Ketika kalian mudah terbangun, pastinya kalian cemas kan, panik, kemudian jantung berdebar cepat, kemudian kalian itu terasa dingin. Kalian mending kalian minum air hangat. Itu cara saya. Tenangkan, kemudian kalian afirmasi, tenang, aku bahagia, aku kuat, aku senang,
aku pasti bisa dan aku pasti sembuh, kayak gitu. Itu nggak apa-apa teman-teman. Kemudian biar kalian nggak selalu berpikir negatif, hindari hal-hal yang membuat kalian itu mudah ke-trigger. Contoh hal yang membuat penderita anxiety itu mudah ke-trigger, yaitu ketika kalian melihat sesuatu yang membahayakan seperti kayak tentang penyakit, orang kecelakaan, atau hal-hal yang negatif lainnya. Itu pengalaman saya. Atau konflik. Orang anxiety itu sensitif sekali dengan konflik. Maka jangan heran ketika kalian kok tiba-tiba kok tegang, tiba-tiba jatuh berdebar, lemes, letih, keringat dingin, piar-piaran, ya kan? Kayak mau roboh, badan itu enteng banget. Itu karena mungkin kalian sedang menghadapi di keramaian, atau mungkin yang begitu sunyi, atau mungkin kalian sedang melihat konflik, ya kan? Orang yang sedang melihat konflik, apalagi orang penderita anxiety, itu langsung lemas, mentalnya kayak bener-bener down gitu. Pokoknya aman teman-teman. Kalian mau sering kencing kayak, mau sering sendawa kayak, perut itu begah, aman teman-teman, itu tidak berbahaya. Cukup minum air hangat aja. Ketika perut nggak nyaman, kencing ya udah nggak apa-apa, itu normal. Atau sering merasakan kayak piar-piaran, les-lesan, pandangan nyata dan tidak nyata, maka perlu kalian ketahui, kalian sering-seringlah main ke kebun, main ke sungai, melihat air yang mengalir, atau melihat hijau-hijauan lah, pemandangan-pemandangan yang indah. Nah, ketika melihat pemandangan yang indah, itu lebih baiknya di pagi hari, sembari kalian itu berjemur. Itu pengalaman saya. Biar nggak stres. Efek pandangan nyata dan tidak nyata, itu efeknya dari karena pikirannya itu jenuh, di dalam rumah terus, mau keluar karena takut kan, pikirannya stuck, negatif terus-menerus, mengakibatkan akhirnya pandangan itu nyata dan tidak nyata. Terus kemudian kayak seakan-akan kayak di dunia lain, mudah piar-piaran, mudah les-lesan. Itu karena apa? Pikirannya itu sebenarnya capek banget dan kalian jarang keluar. Kalau kalian sering keluar di waktu pagi, kemudian berjemur dan melihat hijau-hijauan, itu akan membuka pikiran. Jadi pikiran itu nggak stuck, berpikir negatif terus-menerus, juga pikirannya nggak capek banget teman-teman. Gitu. Lakukan secara kontinu. Juga hindari banyakkan searching teman-teman. Orang yang sering searching, apalagi dalam kondisi kena anxiety disorder, itu mudah sekali ke-trigger, mudah sekali mengait-ngaitkan. Sepengalaman saya gitu. Contoh, kalian merasakan celekat-celekit di bagian kiri. Ciri-ciri orang yang celekat-celekit di bagian dada kiri, ini termasuk penyakit apa? Yakin kalian langsung ke-trigger, kalian langsung down, mental kalian down, pikirannya jadi amburadul. Maka biar aman, biar pikirannya nggak negatif, sensasi yang kalian alami jangan tanyakan ke Google, biar kalian itu pikirannya nggak terkontaminasi dengan jawaban yang ada di Google teman-teman. Ini yang cuek, bodoh amat. Lakukan apa yang membuat kalian senang, udah kayak gitu aja. Perbanyak minum air hangat, tidurnya itu juga harus dijaga, jangan keseringan begadang, juga jangan keseringan kecapean teman-teman. Karena ketika capek, orang anxiety kan sensitif, langsung pikirannya nano-nano ketika capek, dalam keadaan capek, langsung pikirannya negatif banget gitu. Dan kunci sembuh dari anxiety yaitu bodoh amat. Bagi teman-teman yang masih muda, ayolah bangkit. Kalian masih muda, kalian masih panjang, masa depan kalian masih panjang. Kalian harus semangat, cari hal yang menyenangkan, kalian harus bangkit, lakukan 3P-nya secara kontinu. Jalan-jalan pagi dikontinuuskan lagi atau dirutinkan lagi, setelah itu berjemur. Perbaiki pola makan, makannya sedikit-sedikit berlebih dahulu, dan makan sesuai kebutuhan tubuh. Kemudian perbaiki pola pikirnya, jangan begadang. Kalau seandainya kalian itu masih susah sekali tidur, cari hal yang menenangkan teman-teman. Sudah berulang kali kalian cari hal yang menenangkan, maka hal yang berikutnya jangan pegang HP-nya, tapi letakkan. Atau perlu kalian gunakan handset, kalian letakkan HP, dengarkan. Kalian sambil pejamkan mata, kalian renungi apa perkataan yang membuat kalian tenang. Kalau hal itu belum mempan,
belum berhasil kalian bisa tidur karena berpikir negatif, takut nggak bangun, kalian keesokan harinya harus membuat apa jadwal atau memanage. Kalian sore-sore itu jalan-jalan, itu juga akan membantu di saat malam itu mudah tidur. Nggak apa-apa, walaupun kalian itu masih sering terkejut, mudah terbangun, nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah berusaha tidur di waktu yang tepat atau yang teratur gitu, biar nggak begadang gitu. Juga jangan memperbanyak main HP, teman-teman. Orang yang kebanyakan main HP itu gampang sekali capek matanya. Ketika capek matanya, akibatnya sensasi kayak mata buram itu muncul. Orang normal saja ketika kebanyakan main HP, teman-teman, itu pun ya mata lelah. Apalagi kalau bermain HP di waktu pagi, kemudian siangnya keluar, itu pun berkunang-kunang, padahal nyata dan tidak nyata. Apalagi yang orang kena anxiety, wah pasti cemas kan. Itu. Dan itu wajar, teman-teman. Jadi saya membuat tema kali ini, memang pikiran-pikiran yang negatif itu memang sangat melekat bagi penderita anxiety. Nggak apa-apa, teman-teman. Dan apakah itu tidak sembuh? Pasti sembuh. Pasti bisa hilang. Cuma hilangnya itu nggak 100%. Walaupun orang yang sembuh total pun, pikiran-pikiran negatif kadang pun ya muncul gitu. Cuma bisa mengendalikan, nggak seperti waktu 100% kena anxiety disorder itu. Jadi biar kalian cepat sembuh, itu bodo amat terhadap sensasi. Sekali lagi saya sampaikan, apapun sensasinya bagi penderita anxiety disorder, itu tidak berbahaya, teman-teman. Apapun sensasinya, itu tidak berbahaya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.